Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sylvia, mahasiswi Prodi Bisnis Digital di Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan metode System Additive Weighting atau SAW pada usaha konveksi seragam sebagai bagian dari sistem pengambilan keputusan. Langsung saja, jadi metode Simple Additive Weighting ini atau SAW merupakan salah satu metode dalam sistem pengambilan keputusan. Jadi metode ini digunakan untuk menentukan alternatif berdasarkan penjumlahan nilai yang telah diberi bobot dari setiap kriteria ya. Jadi dalam konteks usaha konveksi, metode SAW dapat membantu pemilik usaha dalam menentukan memilih supplier bahan baku terbaik gitu, secara lebih efektif berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Untuk manfaat SAW sendiri itu dalam penerapannya di usaha konveksi, itu yang pertama membantu dalam memilih supplier terbaik, kedua menentukan prioritas pesanan, yang ketiga membuat keputusan menjadi lebih objektif, maksud saya, keempat menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi, dan yang terakhir dapat mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jadi itu beberapa manfaat dalam penerapan metode SAW ya. Lalu langkah-langkah SAW itu terdiri dari beberapa tahapan ya. Gitu, yang pertama itu menentukan kriteria dan bobot, yang kedua menyusun metrik keputusan, yang ketiga melakukan normalisasi metrik, yang keempat menghitung nilai preferensi, dan yang terakhir menentukan ranking dari setiap alternatif gitu. Jadi itu beberapa langkah SAW ya. Lalu untuk kriteria pesanan, kriteria penilaiannya, maksud saya dalam penelitian ini ada 3 kriteria yang digunakan. Jadi yang pertama itu kriteria yang pertama itu adalah harga bahan ya. Jadi yang termasuk dalam kategori cost, yang artinya semakin rendah harga maka semakin baik gitu. Yang kedua, dari kualitas kainnya, yang termasuk dalam kategori benefit gitu. Jadi semakin tinggi kualitas kain maka semakin baik. Dan yang ketiga adalah waktu pengiriman gitu, yang termasuk juga dalam benefit. Jadi di mana semakin cepat dan tepat waktu pengiriman maka nilainya semakin baik. Lalu di sini saya tampilkan contoh perhitungan secara sederhana dari metode SAW ya. Jadi sini saya tampilkan, saya jelaskan secara sederhana saja. Jadi data alternatif, terdapat 3 alternatif supplier yaitu A, B, dan C. Jadi masing-masing memiliki nilai pada setiap kriteria, yaitu harga, kualitas, dan pengiriman. Jadi data ini kemudian akan diolah menggunakan metode SAW untuk menentukan supplier terbaik. Selanjutnya dilakukan proses normalisasi. Untuk kriteria benefit digunakan rumus nilai dibagi dengan nilai maksimum. Sedangkan untuk kriteria cost digunakan nilai minimum dibagi nilai alternatif. Gitu. Jadi hasil dari normalisasi ini akan menghasilkan nilai yang sudah sebanding antar kriteria. Lalu untuk hasil perhitungan dan ranking, jadi setelah dilakukan normalisasi dan pembobotan, diperoleh nilai akhir dari masing-masing alternatif. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa alternatif B memiliki nilai tertinggi sehingga menempati peringkat pertama. Disusul oleh alternatif A di peringkat kedua dan alternatif C di peringkat ketiga. Jadi dengan demikian supplier B merupakan pilihan terbaik berdasarkan metode SAW. Jadi itu perhitungan sederhana dari metode SAW ya. Dan sebagai kesimpulan, jadi metode SAW yang digunakan dalam sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan pada usaha konveksi seragam. Jadi metode ini mampu memberikan hasil objektif dan lebih rasional dalam memilih supplier terbaik gitu, berdasarkan kriteria harga, kualitas, dan pengiriman. Jadi sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih akurat dan meningkatkan efisiensi dalam operasional usaha gitu. Jadi demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dari
Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.